Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waza TV, hari ini saya bersama teman lama. Dan sekarang alhamdulillah dipertemukan kembali, dan beliau adalah Kaprodi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Al-Khairul Hasan. Dan tentu kita mengalami perjalanan cukup panjang, mulai dari S1 bersama, kemudian S2 bersama. Ya, langsung kita wawancara dengan kawan yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini namanya Abdul Rosid. Sekarang dipanggil dengan sebutan Bapak Haji Abdul Rosid. Gimana perjalanan kita ya, mulai dari S1, S2, kira-kira apa pengalaman yang menarik untuk diceritakan dan masih ingat sampai sekarang? Ya, kalau perjalanan karir ya, karir studi banyak yang menarik ya. Di antaranya saat kita berjuang bersama, berangkat berangkat kuliah yang tanpa uang sepeser pun. Kita makan juga, makan besok ya kita cari besok. Nah, itu salah satu perjuangan kita ya, yang tidak sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya pada waktu itu. Kalau yang lainnya enak makan di kantin, kita masih mencari untuk makan itu. Itu menariknya ya. Kalau kita mau makan ya, proses itu. Kadang-kadang makan setiap malam. Makannya malam, kadang-kadang makan malam. Jadi satu hari satu kali, kadang-kadang makan. Ya, kalau makan biasanya rutin 3 kali kalau ada kegiatan saja, kegiatan kampus. Nah, itu alhamdulillah. Itu yang diharap-harapkan kan. Kalau ada kegiatan baru kita makan, dan mungkin lebih enak dari biasa. Iya, kalau biasanya ya malah makan satu kali satu hari gitu. Nah, itu perjalanan. Ya, itu usaha yang yang alhamdulillah ya, namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Alhamdulillah. Dulu pas kita kuliah S2, itu pas awal-awal kita ini kan sama-sama bingung. Yang penting kita kuliah, kita nggak tahu mau jadi apa, mau bagaimana. Yang penting kita kuliah dulu. Ya. Itu gimana dulu kok bisa tertarik? Padahal di desa Anda, mungkin di daerah Anda tidak ada yang kuliah S2. Jangankan S2, S1 saja jarang pada saat memang itu. Tantangannya memang besar pada waktu itu. Karena apalagi di daerah saya itu, kesuksesan seorang itu bukan dari sekolah atau studi, tapi ketika kaya raya walaupun keluaran SD, itu baru sukses. Itu di tempat saya. Jadi kuliah itu ya hanya kuliah saja. Menghindari perjodohan, menghindari agar tidak kawin muda dan lain sebagainya. Iya. Tapi walaupun salah niat, tapi alhamdulillah karena studi kontinu, jadi karirnya atau karir juga alhamdulillah tidak sampai tua lah. Bisa tapi, jadi tidak seperti saya. Jadi saya itu kuliah S2 karena kecelakaan. Kenapa karena kecelakaan? Ya karena kita nggak punya pekerjaan waktu itu. Iya. Habis lulus nggak punya pekerjaan. Bingung. Sementara orang sekitar rumah itu, sampean apa pekerjaannya? Kok betah di kota kan begitu. Untuk menghindari itu. Akhirnya dalam rangka memperpanjang status mahasiswa kita kuliah S2. Kalau Anda gimana ceritanya? Kok bisa S2? Iya, untuk S2 itu memang dulu menghindari, ya salah satunya itu. Tapi yang paling utama menghindari yaitu tadi perjodohan atau perkawinan. Oh gitu. Iya, karena saya tidak mau, ya udah lanjutkan S2. Karena akhirnya pendidikan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita. Kenapa disebut menyelamatkan? Karena kita bertemu dengan orang-orang berpendidikan, bertemu dengan orang-orang baik gitu. Ya salah satunya karena kita kontinu itu. Padahal itu tidak sengaja kita untuk langsung melanjut S2 gitu. Itu yang dampak positifnya, kontinunya kita itu. Dan bahkan ya tahun pertama kita ngebis, tahun kedua kita pakai sepeda.
bis, pakai sepeda, ya biasalah pulang. Sudah pernah tersesat ke Rantainya putus itu rantai biasa, putus, tersesat, pulang kehujanan, nggak ada uang makan, cuman ada uang transport. Ya. Jadi berangkatnya makan di tempat, di rumah, pulangnya ya makan di rumah juga itu, nggak makan di Surabaya. Saya ada pengalaman menarik bersama Bang Rosid ini. Jadi ketika beliau ini ketika kita ini awal-awal kuliah itu, kita sholat duhur, kalau nggak keliru sholat duhur. Ya. Beliau The first studi dompetnya in Sunan Ampel. dompetnya diletakkan di depan. Ada uangnya 1,5 juta, STN, SIM semuanya. Pas waktu sujud hilang. Nah, saya menyangka bahwa wah ini akan down mentalnya ini. Nah, gimana kejadian pada saat itu? Iya, pada saat itu ya karena kita orang desa lah, nggak tahu situasi di kota. Karena kita menyangka kalau di masjid itu pasti aman. Ternyata gak aman juga. Gitu. Di masjid ada loh di masjid Sunan Ampel ya kampus. Jadi ya hilang. Padahal diletakkan di depan. Iya, di depan sujud, tempat sujud. Ya. Pas sujud hilang. Bangun hilang gitu. Ada uang, ya waktu itu uang 1,5 juta itu. Iya, kayak 5 juta kalau sekarang. Iya, karena kita gak punya pekerjaan, kuliah itu buat makan dan macamnya, buat sebagian sumbangan. Itu pengalaman unik gitu. Apakah tidak down Ya, dengan kejadian itu? Sempat down sih, sempat down, bingung karena ya kita kan nggak punya teman yang dekat pada waktu itu di Surabaya. Kita memang betul-betul berangkat tidak tahu apa-apa ke Surabaya. Jadi down gimana pulangnya dan lain sebagainya gitu. Tapi ya alhamdulillah karena di Surabaya itu ada tempat kayak Imaba itu, nah, sehingga bisa korelasi atau komunikasi, ngomong tempat tidur di sana. Karena kita tidak bisa kos, nggak punya uang untuk kos, makanya kita tempat tidur dan sekalian pinjem uang untuk balik lagi ke Madura. Iya, karena memang sudah habis itu dompetnya. Nah, pertanyaan terakhir, kira-kira setelah ketika kita S2 sampai selesai, apakah merasakan perubahan yang signifikan atau punya semangat yang lebih membara gitu pasca S2? Pasca S2 itu saya itu hampir nggak punya semangat. Karena apa? Karena pada waktu itu saya dinikahkan. Oh gitu. Ya, padahal saya nggak suka pada waktu itu, nggak suka dinikahkan. Ternyata dinikahkan. Jadi kesepakatannya itu tidak sesuai. Padahal kesepakatannya kalau melanjutkan sekolah tidak nikah. Ternyata tetap dinikahkan. Nah, sempat down pada waktu itu, tapi ya mau gimana lagi? Karena sudah nikah harus membiayai anak orang, jadi saya harus tetap bangkit bekerja. Dan alhamdulillah karir saya itu berjalan seperti air mengalir lah. Saya tidak harus mengemis-ngemis terhadap orang, jadi mengalirlah seperti Tuhan memberikan begitu sajalah. Bahkan menerima diuji ya dengan seperti yang sangat luar biasa ya. Dan hal itu menguatkan. Tapi alhamdulillah ujian itu memberikan hikmah yang luar biasa. Hikmah mempertemukan teman lama lagi. Mempertemukan dengan lama. Sekaligus beliau ini menjadi kaprodi di AIL Khairul Pamekasan. Ini sebuah proses pribadi yang dijalani, dan tentu segala sesuatu itu akan ibarat bunga akan merekah jika waktunya sudah tiba. Oke, terima kasih Bang Rosid. Dan kita ini adalah angkatan STAIN Pamekasan tahun 2004, kemudian YIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Ya, 2009. Tahun 2009 ya. Dan kita sama-sama mengabdi di sebuah perguruan tinggi, yaitu Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.